Selamat siang untuk kita semua. Puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan perlindungannya sehingga pada kesempatan ini kita masih bertemu kembali. Oke, baik, saya akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Nama lengkap saya Aprilia Dasu Gonzales. Saya dari kelas 2022F, pendidikan guru sekolah dasar dari kampus Universitas Katolik Indonesia Santo Palu Sorte. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tantangan dan implementasi demokrasi di Indonesia yang belum memenuhi unsur-unsur nilai yang terkandung dalam Pancasila, dan juga sebentar saya akan mengklarifikasikan terkait isu-isu dan juga tantangan dan implementasi demokrasi di Indonesia. Dan juga yang kedua, sebentar saya akan memberikan solusi terkait kebijakan pemerintah yang masih belum relevan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Baik, saya akan menjelaskan tantangan dan implementasi demokrasi di Indonesia serta klarifikasinya kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila. Di sini, yang pertama, implementasi demokrasi di Indonesia meskipun telah berjalan masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang perlu dikritisi dalam kaitannya dengan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama di sini, menguatnya politik, identitas dan polarisasi. Nah, di sini pemilihan umum dan isu-isu sosial seringkali diwarnai dengan penggunaan politik identitas yang berlebihan, mempertajam polaritas antara kelompok masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan juga di sini bertentangan dengan nilai persatuan Indonesia, di mana di dalam sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia yang menekankan persatuan, gotong royong, dan menghargai keberagaman. Yang kedua, tingginya tingkat korupsi. Nah, di sini praktik korupsi masih menjadi masalah sistematik yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi bertentangan dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa, di mana di dalam Pancasila itu ketuhanan yang Maha Esa terdapat pada sila yang pertama, yang menjunjung tinggi kejujuran dan tanggung jawab serta nilai keadilan sosial yang menghendaki pemerataan kesejahteraan dan keadilan hukum. Nah, selanjutnya di sini yang ketiga, ketidaksetaraan ekonomi dan sosial. Nah, di sini terjadi ketidaksetaraan ekonomi dan sosial yaitu karena adanya kesenjangan ekonomi antar kelompok masyarakat dan antar wilayah masih signifikan. Akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi belum merata. Nah, hal ini menunjukkan bahwa nilai keadilan sosial belum sepenuhnya terwujud dalam praktik. Selanjutnya di sini ada erosi kebebasan sipil dan ruang demokrasi. Di sini terdapat kecenderungan pembatasan ruang kebebasan berpendapat, berekspresi, dan berkumpul, termasuk kriminalisasi terhadap kritik dan penggunaan pasal-pasal karet dalam undang-undang. Hal ini kurang selaras dengan nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang seharusnya menjadi partisipasi publik, dan juga kebebasan berdiskusi. Jadi sini pengaruh oligarki dalam politik dan ekonomi. Kekuatan elit ekonomi dan politik seringkali mendominasi proses pengambilan kebijakan sehingga kepentingan publik terabaikan. Nah, di sini praktik politik uang juga masih menjadi masalah dalam kontestasi elektoral. Hal ini bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang terkandung dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Berikutnya yaitu lemahnya penegakan hukum yang berkeadilan. Penegakan hukum seringkali tebang pilih dan belum mampu memberikan rasa keadilan bagi seluruh warga negara. Hal ini jelas melanggar prinsip negara hukum yang adil dan nilai keadilan sosial. Nah, selanjutnya saya akan memberikan klarifikasi. Jadi berdasarkan isu-isu di atas, dapat diklarifikasikan bahwa implementasi demokrasi di Indonesia saat ini belum sepenuhnya memenuhi unsur-unsur nilai yang terkandung dalam Pancasila. Meskipun proses demokrasi formal seperti pemilihan umum berjalan, substansi demokrasi yang meliputi penghormatan terhadap hak asasi manusia, keadilan sosial, persatuan dan keberagaman, dan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya masih menghadapi tantangan yang serius. Saya akan menjelaskan nomor 2, di mana di sini
referensi kebijakan pemerintah yang belum relevan dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini saya akan memberikan beberapa contoh kebijakan pemerintah yang berpotensi belum sepenuhnya relevan dengan nilai-nilai Pancasila beserta solusi yang mungkin saya berikan. Oke, di sini yang pertama, kebijakan profitasi sumber daya alam skala besar tanpa memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Nah, di sini kebijakan yang memberikan konsesi besar kepada pihak swasta tanpa mekanisme pengawasan yang ketat dan tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat adat serta kelestarian lingkungan yang bertentangan dengan nilai keadilan sosial, karena tidak memberikan manfaat yang adil bagi seluruh rakyat dan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di sini karena tidak menghargai alam sebagai ciptaan Tuhan. Nah, solusi yang saya berikan di sini merevisi kebijakan privatisasi dengan memperketat persyaratan dan pengawasan, mewajibkan studi dampak sosial dan lingkungan yang komprehensif dengan melibatkan partisipasi masyarakat lokal serta memastikan adanya mekanisme pembagian keuntungan yang adil. Yang kedua di sini kebijakan yang mempermudah investasi dengan mengorbankan hak-hak pekerja dan standar lingkungan. Di sini kebijakan yang bertujuan menarik investasi dengan melonggarkan perlindungan terhadap hak-hak pekerja, misalnya upah murah, jam kerja fleksibel tanpa komprehensif yang layak, dan juga selalu menurunkan standar lingkungan dapat bertentangan dengan nilai keadilan sosial, di mana tidak memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi pekerja, dan juga ketuhanan yang Maha Esa. Di sini mereka merusak lingkungan. Solusi yang saya berikan yaitu meninjau kembali kebijakan investasi agar tetap menjamin hak-hak pekerja sesuai dengan standar yang layak, mempertahankan dan memperkuat standar lingkungan, serta memastikan penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran. Yang ketiga di sini, kebijakan yang membatasi kebebasan berekspresi dan berpendapat di dunia maya. Nah, di sini penerapan pasal-pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang seringkali digunakan untuk membungkam kritik dan perbedaan pendapat secara berlebihan dengan dapat bertentangan dengan nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang seharusnya menjamin kebebasan berdiskusi dan menyampaikan aspirasi. Nah, di sini solusi yang saya tawarkan yaitu merevisi pasal-pasal karena dalam undang-undang agar tidak disalahgunakan untuk membatasi kebebasan pendapat, memperjelas batasan-batasan yang sah, serta mengedepankan mediasi dan dialog dalam menyelesaikan sengketa terkait ekspresi di dunia maya. Baik, demikianlah presentasi saya di siang ini mengenai tantangan demokrasi di Indonesia, analisisnya relevansi dengan nilai Pancasila, serta contoh kebijakan yang perlu ditinjau kembali, serta solusi-solusi yang saya ajukan. Nah, di sini semoga pemaparan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendorong kita semua untuk terus berupaya mewujudkan demokrasi yang substansif dan berakar kuat pada nilai-nilai Pancasila demi kemajuan bangsa dan negara. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih.